Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib. Sudah sampai masih di dalam pembahasan pencurian atau hukum potong tangan. Qala al-musannifu rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Kita lanjut pembacaannya. Wasaubun dan adapun pakaian, wa mata'un dan perhiasan, wa do'ahu yang meletakkan pada pakaian dan perhiasan, syahsun siapa seseorang, bikurbihi di dekatnya syahsun, bisohro'a di padang pasir misalnya, masalan misalnya, in in la hazahu jika mengawasi siapa syahashu pada pakaian, binazorihi dengan melihatnya sahas, lahu baginya pakaian, waktan pa waktan artinya dalam waktu demi waktu, artinya sebentar-sebentar. Walam yakun dan tidak ada, hunaka ialah di sana, izdihamut torikina. Maksudnya adalah apa berdesak-desakannya orang yang lewat. Kemudian fahuwa, adapun saub, muhrajun ialah terjaga. Wa illa kalau tidak demikian, maksudnya kalau tidak inla hazahu sampai akhir, fala maka tidak terjaga. Nah, saya ulang, jadi pakaian dan perhiasan yang memang orang tersebut meletakkan di dekatnya, misalkan di padang pasir. Nah, jika ia mengawasi pada pakaian tersebut dengan melihatnya dari waktu demi waktu, artinya sebentar-sebentar dia melihat, dan tidak ada di sana orang-orang yang berdesakan, maka dalam keadaan demikian ialah terjaga barang tersebut seperti itu. Kalau tidak, artinya kalau tidak dia mengawasi dengan melihat waktu demi waktu, sebentar-sebentar tidak dilihat, maka hal tersebut tidak terjaga. Artinya begini, ketika seseorang membawa pakaian atau meletakkan pakaian atau perhiasan atau apapun yang berharga di dekatnya, misalkan di pasar, di padang pasir. Nah, misalkan dia mengawasinya dengan melihat, artinya sebentar-sebentar dia lihat, sebentar-bentar dilihat. Nah, dan memang di sana tidak tempatnya yang ramai seperti itu, maka orang tersebut, maksudnya barang atau pakaian tersebut adalah sifatnya terjaga atau diawasi seperti itu. Jadi mengawasinya barang sesuatu barang berharga yang kita miliki itu, misalkan di tempat suatu yang setengah ramai, artinya tidak terlalu ramai, maka mata kita atau penglihatan kita dengan mengarahkan pada benda yang kita awasi itu, sebentar-sebentar kita lihat, maka ini sudah termasuk bentuk pengawasan seperti itu. Nah, kalau seandainya barang tersebut hilang, maka yang terjadi adalah ada orang yang mencuri seperti itu. Tapi kalau tidak kita awasi, tidak kita lihat dari waktu ke waktu, maksudnya waktu demi waktu tidak kita lihat, tidak kita perhatikan, maka yang terjadi adalah kelalaian kita. Maka bisa jadi kita lalai. Nah, ada orang yang memang menemukan. Nah, ini adalah bentuk barang temuan seseorang yang menemui barang tersebut. Nah, seperti itu. Jadi tergantung kitanya mengawasi atau tidak. Kalau sudah diawasi dengan maksimal mungkin ternyata masih hilang, maka ini adalah bentuk pencurian. Kalau tidak, ya maka kelalaian kita. Bisa jadi bentuknya bukan pencurian, bisa jadi penemuan barang oleh orang lain dan sebagainya. Kemudian, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa syartul mulahidati, wa syartul mulahizi, wa syartul mulahizati, dan adapun syarat pengawasan, kudratuhu ialah kuasanya sahas, artinya mampunya seseorang alaman isariq atas mencegah pencuri. Jadi di sini syarat orang yang mengawasi adalah
ia mampu mencegah pencuri. Artinya kalau misalkan penjagaan rumah atau gedung atau kantor, nah semestinya dengan satpam, bukan misalkan dengan orang yang lemah, bukan orang yang sudah payah, sudah tua, bukan. Nah, syarat pengawasan adalah memang orang tersebut ya di dapat dipandang sebagai ya orang yang gagah seperti itu. Nah, bukan orang yang lemah. Kalau sudah maksimal kita memberikan pengawasan yang maksimal dengan mendudukan atau membayar orang untuk menjaganya, orang tersebut gagah perkasa, kuat dan sebagainya, maka ketika hilang di tempatnya, maka ini adalah bentuk pencurian. Nah, seperti itu. Maka kalau yang mengawasi bukan orang yang semestinya, bisa jadi itu adalah perampokan atau pembegalan atau perampasan seperti itu. Nah, jadi ini lain babnya, lain babnya. Ini kan kita membahas pencurian. Maka pengawasan harus memang orang yang dapat mencegah pada pencuri tersebut seperti itu. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa min syurutil masruqi, dan ialah termasuk syarat-syarat barang yang dicuri, ialah sesuatu dzakarahu yang menentukan, yang menyebutkan pada al-musannifu, siapa musannif, fi qaulihi, di dalam perkataan musannif. Jadi syarat-syarat barang yang dicuri adalah sesuatu yang disebutkan oleh musannif di dalam perkataan beliau. Nah, ada syaratnya ternyata barang yang dicuri. Seperti itu. Jadi, nah ini adalah syaratnya. La milka lahu fihi. La milka lahu fihi. Tidak ada kepemilikan lahu baginya sarik, baginya pencuri, fihi, di dalam masruk, di dalam harta yang dicuri. Jadi syarat yang pertama adalah hak milik. Jadi bukan hak milik orang yang mencuri. Jadi harta yang dicuri bukan milik pencuri, seperti itu. Nah, seperti itu bisa dibayangkan. Misalkan kalau ada orang si A ini mengambil barang si B. Nah, misalkan uang 100.000. Nah, si A ini tahu kalau seandainya si B ini punya uang, maka diambil di dompet si B. Nah, ini adalah pencuri. Tapi kalau misalkan si A barangnya dicuri, si B uangnya 100.000. Nah, si A tahu bahwa yang mengambil si B, maka si A membalas untuk mengambilnya tanpa pengetahuan si B. Maka ini adalah bukan mencuri. Artinya ini udah punya hak si A dan memang milik si A. Nah, ini tidak masalah. Ketika kita mengambil barang yang memang milik kita tanpa sepengetahuannya, ini tidak masalah, bukan pencuri, bukan mencuri itu. Kemudian wala syubhata, dan tidak ada keserupaan, tidak ada syubhat, aylisariki, bagi orang yang mencuri, fi malil masruki, di dalam harta orang yang dicuri, minhu, maksudnya fi malil masyruki minhu, di dalam harta yang orang yang dicuri, seperti itu. Jadi tidak ada hak milik dan tidak ada syubhat bagi si pencuri, tidak ada keserupaan maksudnya bagi si pencuri di dalam orang yang ia curi. Nah, wala syubhata maksudnya apa sih? Tidak ada keserupaan, tidak ada syubhat lisyarik bagi orang yang mencuri. Fi malil masruki, di dalam harta orang yang dicuri. Nah, ini dia contohnya atau bayangannya seperti ini. Fala qat'a, maka tidak ada potong tangan. Bisa rokoti mali aslin, dengan sebab mencuri harta aslin, harta orang tua. Asal ini orang tua. Wa far'in, dan anak, lisariki, bari orang yang mencuri, wala bi syarikoti rokikin. Nah, kita bahas ini dulu. Kita bahas seperti apa contohnya. Falaqot'a, maka tidak ada potong tangan itu maujud, bisa rikoti mali aslin, dengan mencurinya harta orang tua, wafarin, dan anak. Nah, lisariki, bagi yang mencuri. Artinya begini, ketika ada anak dan orang tua, misalkan orang tuanya pelit, orang tuanya pelit sekali, kemudian anak ini mengambil harta orang tua untuk biaya sekolah misalkan. Nah, tanpa sepengetahuan orang tua ini, orang tua si B, maka ini adalah subhat. Yang subhat seperti ini
artinya tidak ada potong tangan. Nah, walaupun mengambilnya melebihi dari 1/4 dinar. Begitu juga anak, orang tua ke anak. Misalkan A, B. A ini orang tuanya, B ini anaknya. Orang tua mengambil harta anak karena mungkin anaknya pelit dan sebagainya. Maka ini juga bukan pencurinya, maksudnya tidak ada potong tangan. Bentuk pencuri syubhat seperti ini tidak ada potong tangan. Kemudian wala bisarokoti rokikin, wala bisarikoti rokikin, dan tidak pula mencurinya budak mala saidihi, pada harta majikannya. Begitu juga budak, tatkala ia mencuri A budak, B majikan, majikannya bisa jadi tidak membayar-bayar gaji si budak ini misalkan. Artinya si budak ini ya tidak dibayar-bayar. Kemudian si budak ini mencuri harta majikannya tanpa sepengetahuannya. Maka ini juga tidak ada potong tangan. Bisa jadi majikan ini terlalu pelit dan menyiksa. Nah, bisa jadi hak-hak budak ini tidak diberikan. Maka si budak ini mencuri barang si B ini yang memang majikannya, maka dalam konteks ini tidak ada hukum potong tangan seperti itu. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.